Salve saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau membahas satu kasus yang sebenarnya banyak terjadi di paroki-paroki di keuskupan kita masing-masing. Pertanyaannya begini, kasusnya begini. Ada orang yang bertanya kepada saya, Romo, bagaimana kalau ada seorang janda atau duda cerai hidup, bukan Katolik, dalam arti mereka bukan orang yang dibaptis, berarti mereka ini misalnya orang Muslim atau orang Buddha atau orang Hindu atau orang Konghucu yang tidak pernah dibaptis, gitu ya. Apakah mereka bisa menikah sah dengan orang Katolik? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saya bertanya kembali kepada yang bertanya kepada saya itu. Nah, orang itu apakah dia tetap mempertahankan agamanya? Arti dia tetap sebagai Islam atau tetap sebagai Buddha atau tetap sebagai Hindu atau tetap sebagai Konghucu, atau mau masuk menjadi seorang Katolik. Nah, dia bertanya kembali kepada saya, emangnya ada pengaruhnya, Pastor? Saya bilang ada. Jadi begini, ada dua hal ya. Kalau seorang duda atau janda cerai hidup dan tidak dibaptis atau berasal dari Islam, tetap mempertahankan agamanya, dalam arti tidak mau masuk agama Katolik atau tidak mau dibaptis, maka ketika dia mau menikah dengan orang Katolik, itu tidak bisa ya menikah sah sebelum ya perkawinan terdahulunya itu diputus, tetapi diputusnya itu bukan oleh tribunal keuskupan, tetapi oleh Bapak Paus di Roma ya. Mengapa ada otoritas dari gereja Katolik untuk mengurus perkawinan itu padahal bukan perkawinan Katolik? Oleh karena ya dia akan menikah dengan orang Katolik, maka dia harus membereskan perkawinan terdahulunya itu. Tentu saja saudara-saudara yang terkasih, yang ikut serta di dalam pengurusan itu nanti ke Tata Suci Vatikan atau Paus itu ya, adalah tribunal keuskupan. Dan karena itu juga nanti pastor paroki ikut serta di dalamnya, dan juga para romo yang berkarya di tribunal keuskupan itu ya ikut serta. Tetapi tentu saja prosesnya cukup panjang karena kita harus berhimpun itu ya, dan kita juga harus memanggil berbagai pihak, mengumpulkan berbagai dokumen, lalu kita kirim ke Vatikan. Lalu baru di Vatikan ya diperiksa apakah ada dasarnya untuk pemutusan ikatan perkawinan terdahulu itu atau tidak, gitu ya. Kalau dikabulkan, ya baru orang yang tidak pernah dibaptis itu dapat menikah sah dengan orang Katolik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau seandainya janda atau duda cerai hidup itu pada akhirnya mau menjadi Katolik, dibaptis Katolik, maka proses ya pemutusan ikatan perkawinan terdahulunya itu tidak perlu repot lagi dibawa ke Vatikan atau ke Bapak Paus, tidak perlu. Tetapi cukup ya dibuktikan 5 hal berikut ini. Yang pertama, itu dibuktikan bahwa duda atau janda itu dulu memang orang yang tidak dibaptis dan menikah di dalam agamanya itu. Jadi misalnya dia menikah di KUA atau secara Islam. Ada buktinya, ya ada dokumennya. Itu yang pertama, dibuktikan. Yang kedua, dalam proses ya perjalanan perkawinan mereka, pada akhirnya mereka bubar dalam perkawinan itu dan berakhir dengan cerai sipil. Maka juga perlu ditunjukkan dokumen itu. Lalu yang ketiga, ya salah seorang di antara mereka itu ya, entah janda atau duda itu, mau menjadi seorang Katolik. Sedangkan yang lainnya tidak mau menjadi seorang Katolik dan juga tidak mau bersatu kembali dengan pasangan hidupnya itu. Maka ini harus sungguh-sungguh diproses juga. Lalu hal yang perlu diperhatikan adalah berarti mereka yang mau masuk Katolik itu berarti harus ikut 1 tahun ya masa katekumenat atau masa pengajaran dalam ajaran gereja Katolik. Itu ya, dia harus ikuti itu sebelum dibaptis dalam gereja Katolik. Jadi dalam ajaran Katolik tidak sembarangan seseorang itu bisa masuk atau dibaptis begitu saja. Dia harus ikut masa pengajaran selama 1 tahun. Lalu yang keempat, kepada pasangan yang meninggalkan atau pergi atau sudah menikah lagi itu ya dan tidak mau dibaptis itu,
harus dilakukan interpelasi. Interpelasi itu ya wawancara itu ya. Yang melakukan itu adalah pastor paroki itu atau pastor vikaris paroki. Nah, di dalam wawancara itu atau interpelasi itu harus dipastikan bahwa yang bersangkutan memang tidak mau bersatu dengan pasangannya itu dan juga tidak mau dibaptis dalam gereja Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau interpelasi atau wawancara itu tidak mungkin dilakukan kepada mereka yang pergi atau tidak mau dibaptis dalam gereja Katolik itu, maka pastor paroki perlu meminta dispensasi atas interpelasi kepada ordinaris wilayah, bisa kepada Bapak Uskup atau kepada Romo Vikaris Jenderal atau kepada Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Karena kalau tidak dilakukan ya interpelasi ini atau tidak diminta dispensasi atasnya, maka proses penerapan Privilegium Paulinum itu tidak akan sah. Jadi harus sungguh-sungguh diupayakan ya interpelasi itu, dan kalau tidak mungkin bisa dilakukan ya interpelasi, ya harus diminta dispensasi atas interpelasi itu. Saudara-saudara yang terkasih, kalau nomor 1 sampai nomor 4 ini sudah bisa dipenuhi itu ya, baru nomor kelima yang bersangkutan bisa melangsungkan perkawinan sah dengan orang Katolik. Maka otomatis perkawinan terdahulunya itu diputus ya atau terputus dengan sendirinya. Ini namanya itu ya pemutusan ikatan perkawinan tanpa otoritas apapun. Ini pemutusan ikatan perkawinan secara in iure atau berdasarkan hukum itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, seperti yang saya ulang-ulang bahwa saya sebenarnya pernah menulis buku, gitu ya. Judulnya Kasus-kasus Aktual Perkawinan, Tinjauan Hukum dan Pastoral. Di sini saya menampilkan 21 kasus atau pertanyaan, lalu saya jawab dan saya berikan solusi-solusinya. Ada 3 contoh minimal berkaitan dengan apa yang sudah saya paparkan tadi. Ya, sebenarnya proses yang sudah saya paparkan itu disebut dalam istilah hukum adalah Privilegium Paulinum atau privilege atau keistimewaan berdasarkan ajaran Rasul Paulus. Itu sebenarnya proses pemutusan ikatan perkawinan yang dilandaskan pada ajaran ya Rasul Paulus. Nanti Anda bisa baca di dalam kitab suci ya 1 Korintus bab 7 ayat 12 sampai 16. Tapi juga ada di dalam kitab hukum kanonik dasarnya ya Privilegium Paulinum itu di dalam kanon 1143 sampai 1147. Saudara-saudara yang terkasih, kalau ada saudara-saudara kita yang memiliki masalah perkawinan ya seperti yang sudah saya paparkan ini, maka proses yang sederhana ya tidak merepotkan itu ya adalah proses Privilegium Paulinum. Nah, ini saudara-saudariku yang terkasih, pemaparan singkat dari kasus yang ditanyakan oleh banyak teman-teman kita. Tuhan memberkati. Amin.